Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang akan kita baca yaitu juz 13, suratnya masih surat Yusuf. Ayatnya ayat 53. Untuk itu dimohon para pemirsa untuk menyiapkan Quran masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan diri. Jadi ini perlu diketahui, ayat ini melanjutkan cerita Yusuf, Nabi Yusuf ini. Pada waktu itu Nabi Yusuf kan diganggu oleh wanita yang di tempat itu. Nah wanita itu mengatakan seperti ini difirmankan oleh Allah kepada Muhammad supaya tahu apa itu tadi kata. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan diri. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu merintahkan kepada perbuatan jahat. Ilama rohima robi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan wanita yang mengganggu Yusuf itu mengaku bahwa dia tidak bisa membebaskan diri dari nafsu yang ingin menguasai Yusuf itu, begitu maksudnya itu. Bahkan dia mengatakan sesungguhnya nafsu itu cenderungnya yaitu merintahkan untuk berbuat jahat. Yaitu tadi nafsu dia tidak bisa dikuasai karena dia ingin menunjukkan Yusuf, kan begitu. Nah kalau berbuat sesuatu dengan Yusuf kan berarti berbuat jahat gitulah. Nah dia menyatakan aku tidak bisa membebaskan diri pada waktu itu. Lalu dia menjelaskan juga ilama rahima rabbi, kecuali nafsu yang tidak mengajak berbuat jahat itu yaitu nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu Tuhanku itu, gitu. Inna rabbi ghafurur rahim, sebenarnya Tuhanku Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi walamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Wa qala al-maliku, berkatalah raja di mana Yusuf ikut itu. Dia mengatakan, uktuni bihi, bawalah kemari Yusuf itu. Astakhlisu, aku akan memilih dia itu linafsi untukku. Jadi mau dijadikan Yusuf itu menjadi teman akrabnya dalam artian untuk berbicara mengenai hal-hal yang penting bagi kerajaan, itulah begitu maunya itu. Palama kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka ceritanya Yusuf datanglah akhirnya kepada raja itu, lalu raja berkata palama kallamahu, ya dengan basa-basi Yusuf datang diajak bicara-bicara ya tentang keadaannya, tentang situasi di negerinya lah, begitulah. Gampangnya saja pada waktu itu kalau muda sekarang Yusuf itu diadakan proper test gitu oleh raja itu karena mau diangkat menjadi pejabat di negara itu. Lalu dia diuji, ditanya bermacam-macam persoalan. Lalu raja mengatakan, qala innakal yauma, sungguh Yusuf kamu hari ini ladaina makinun amin, kamu akan kami tempatkan pada kedudukan posisi yang penting di negeri ini, dan kamu akan dekat dengan saya dan aku percaya padamu. Nah, begitu. Jadi gampangnya aja, lalu Yusuf sudah diterima oleh raja, akan dijadikan orang penting di sini. Qala is'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Setelah
dikatakan oleh raja demikian bahwa Yusuf akan dianggap menjadi orang penting dan orang terpercaya di sisinya. Lalu Yusuf menjawab, "Ij'alni, jadikanlah aku ini ala khazainil ardi, menjadi orang yang tukang mengurus harta benda kerajaan, mengurus perekonomian." Jadi dia minta dijadikan Menko perekonomian rupanya ini kalau zaman sekarang itu. Ya katanya ini hafidun alim, sungguh aku akan menjaga itu tugas yang mengurusi tentang perekonomian, akan jaga sebaik-baiknya, dan aku memang mengetahui masalahnya, aku pandai menghadapi masalah itu, begitu. Nah inilah seorang tokoh yang betul-betul bisa diandalkan. Dia merasa mampu untuk mengemban tugas tertentu. Dia minta tugas perekonomian itu, dan dia minta itu, dan dia mengatakan aku mampu itu menjalankan tugas seperti itu. Nah, dan aku menguasai ilmu itu, dan aku pandai mengurusi persoalan ekonomi itu. Wakadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha kaitu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muhsinin. Demikianlah kami Allah telah menempatkan Yusuf. Artinya Yusuf ditempatkan bekerja di lingkungan kerajaan Mesir itu tadi. Ya, fil ardi maksudnya di kerajaan Mesir tadi itu. Yatabawwa'u minha, kami tempatkan Yusuf itu di negeri itu, di tempat dimanapun ia menghendaki. Jadi dia boleh memilih di tempat mana saja dia mau tinggal gitu. Nusibu bi rahmatina, Allah menjelaskan, kami beri dengan rahmatku itu orang yang kami kehendaki. Artinya orang yang dikehendaki ya Yusuf itu dikehendaki Allah, diberi kedudukan yang paling tadi itu atas rahmat Allah gitu. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya Yusuf itu dinilai oleh Allah orang yang baik dan berbuat baik. Karena apa? Sejak awalnya dia kan disengsarakan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur ya kan. Lalu ditemu oleh kafilah, lalu dipelihara, lalu begitu, lalu pada waktu dipelihara tahu-tahu mau diajak berselingkuh oleh nyonyahnya atau istri yang mengambilnya itu, dia menolak, lalu bebas dari gangguan itu kan buktikan bahwa dia itu baik, bahkan dia itu sampai di penjara begitu. Nyatanya dia tidak bersalah. Nah itu berarti Yusuf orang yang berbuat baik itu, maka Allah tidak menyia-nyiakan itu perubahan Yusuf yang baik seperti itu gitu. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh wala ajrul akhirati, sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman kalau dibandingkan hanya pahala dunia saja. Di pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman. Bahkan yatakun, apalagi orang beriman yang bertakwa, yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk Yusuf juga demikian itu. Dia itu di dunia dia ada nilai baik, nanti di akhir juga dapat pahala yang baik. Karena dia memang orang yang beriman dan bertakwa dan selalu berbuat yang baik lah begitu. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Nah ini ceritanya, keluarga atau saudara-saudara Yusuf itu akhirnya datang ke tempat Yusuf itu, maka dikatakan waja'a ikhwatu Yusufa, maka berdatanganlah saudara Yusuf itu untuk menghadap ke Yusuf. Fadakhalu alaihi, lah dia masuk ke rumah Yusuf dan menghadap Yusuf. Fa'arahum, maka Yusuf tahu mereka itu, oh itu sebenarnya saudaranya. Yusuf tahu itu. Wahum lahu mungkirun, tapi mereka saudara-saudara itu dia tidak tahu bahwa itu Yusuf. Nah, itu lucu kan? Jadi yang datang itu sebenarnya saudara-saudaranya, ya toh, mau ke tempat Yusuf itu. Yusuf tahu itu saudaranya, tapi saudaranya tahu bahwa itu Yusuf begitu. Balama jahayahum bijahayihim qalatuni bi akhilakum min abikum. Lah setelah walama jahayahum bijahayihim, setelah Yusuf itu mempersiapkan bahan-bahan makan yang akan diberikan kepada saudaranya itu, Yusuf berkata, qala utuni bi akhilakum min abikum,
bawalah ke tempatku ini saudaraku yang seayah dengan kamu. Nah, yaitu yang dimaksud itu saudara Binyamin namanya Bunyamin. Nah, itu yang diminta oleh Yusuf supaya dibawa ke sini, ke tempat rumahnya itu saudara seayah ya bagi kamu sekalian itu. Ala tarauna ani ufil kaila wa ana khairul munzilin. Ketahuilah, kamu dan tahu kan, tarauna, engkau tahu, ani ufil kaila, aku kan sudah memenuhi ini loh, takaran untuk kamu itu. Setiap karung penuh dengan gandum untuk kamu. Kamu tahu sendiri kan, sudah menyiapkan untuk kamu seperti ini. Wa ana khairul munzilin, dan aku ini ada sebaik-baik orang yang menerima tamu. Iya toh, kamu tamuku, tak hormat sebaik-baiknya. Kamu tak kasih bahan makanan digantung masing-masing 1 karung 1 kuintal. Itu kan penerima tamu yang baik kan, seperti itu. Nah, begitulah Yusuf mengatakan seperti itu kepada teman saudara-saudaranya itu begitu. Fa'ilam ta'tuni bihi wala kaila lakum indi wala taqrabuni. Lah ini Yusuf setengah mengancam kepada mereka itu. Fa'ilam ta'tuni, jika kamu tidak membawa kepadaku saudaramu yang nama Binyamin itu, fala kailalakum, maka aku tidak memberikan takaran lagi. Maksudnya tidak akan memberi bahan makanan yang berupa gandum tiap masing-masing 1 karung, tidak akan beri lagi itu. Saya tidak akan beri lagi kalau kamu tidak membawa itu saudaraku yang namanya Binyamin itu, saudaramu yang bernama Binyamin itu. Wala taqrabuni, dan kamu jangan sekali-kali mendekat padaku lagi. Tidak usah datang sini meminta bantuan segala, tidak usah. Kalau kamu tidak mau membawa Binyamin, kan begitu. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Nah, mereka saudara Yusuf itu mengatakan, ya sungguh aku akan membujuk kepada bapaknya Binyamin supaya dia bisa melepaskan Binyamin beserta aku untuk menghadap ke sini. Wa inna lafa'ilun, betul-betul akan aku lakukan itu. Nah. Wa qala li fityanihi is'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un. Maka bakola, dan berkatalah Yusuf livit yanihi, kepada bujang-bujangnya, pembantu-bantu lakinya itu. Apa perintahnya itu? Is'alu bidha'atahum, masukkanlah itu barang-barang mereka itu, barang-barang saudara-saudara itu ke dalam karungnya masing-masing. Ini maksudnya begini, barang-barang itu begini. Pada waktu saudara itu datang ke tempat Yusuf, itu mereka membawa barang-barang, ya sedikit barang yang dimaksudkan nanti supaya dibarter dengan gandum lah begitu. Jadi dia dari rumah sudah bawa barang itu, mau ditukarkan gandum ke tempatnya Yusuf, kan maunya begitu. Tapi oleh Yusuf justru diperintahkan kepada para bujang-bujangnya, barang-barang yang mereka bawa dari rumah itu disuruh masukkan lagi ke dalam karungnya itu supaya nanti akan dibawa pulang. Lalu katanya la'allahum ya'rifunaha, sehingga mereka itu nanti mengetahui ketika mereka itu idang qalabu, kembali kepada keluarganya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi. Maksudnya apa? Kalau barang bawaan dari rumah itu dikembalikan, nanti suatu ketika dia akan kembali menghadap Yusuf lagi, akan minta gandum lagi dengan bawa barang itu untuk dibarterkan, kan begitu. Maksudnya begitu itu. Falama raja'u ila abihim, maka tatkala saudara-saudara Yusuf itu datang kepada bapaknya, kembali ke daerahnya Nabi Yakub itu, qalu, mereka berkata, ya abana, hai bapakku, muni aminal kaila, kita tidak akan diberi lagi ya takaran gandum tiap karung itu kalau kami tidak membawa Binyamin menghadap beliau itu. Nah, begitu. Oleh karena itu, farsil ma'ana akhona, maka lepaskanlah atau biarkanlah saudaraku Binyamin itu bersama saya, bersama kami ini, untuk menghadap ke Yusuf supaya kami nanti tetap diberi takaran, tetap
diberi barang makanan dari gandum itu. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguh aku akan menjaga Binyamin itu, tak jaga sebaik-baiknya begitu. Qala, maka berkatalah ini Nabi Yakub ini. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Nabi Yakub mengatakan, qala, hal amanukum, bagaimana aku mempercayakan Binyamin kepadamu? Gampangnya, aku tidak akan mempercayai kamu untuk membawa Binyamin itu, kecuali kama amintum, aku sudah pernah mempercayai kamu pada waktu kamu dulu membawa Yusuf, ya toh? Kami percaya padamu membawa Yusuf, tapi nyatanya Yusuf akhirnya diterkam serigala. Nah, kalau sekarang diulang lagi, ya repot. Nah, ingat saja, kamu kan sudah pernah itu minta Yusuf, kamu ajak, ya, kata ajak bermain-main, akan dipelihara, akan dijaga. Tahu-tahu dia diterkam anjing, serigala. Lah, sulit aku kedua kali untuk mempercayai kamu membawa Binyamin itu, kan begitu maksudnya. Wallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Maka sebenarnya Allah itulah sebaik-baik penjaga, bahwa arhamur rahimin, dan Allah itu maha penyayang, yang paling penyayang. Banyak orang yang punya sifat penyayang, tapi tidak ada yang melebihi penyayangnya dari Allah. Oleh karena itu Allah itu sebaik-baik penyayang. Jadi Allah itu penjaga yang baik. Kalau tadi kamu menyanggupi aku akan menjaga Binyamin, wah itu tidak jaminan. Oh, dulu Yusuf ya kamu jaga, taunya diterkam harimau, kan begitu, diterkam oleh serigala, kan.